regenerasi tahu, Tomon ini dia punya kedudukan memang apa namanya? Waktu masih Kabupaten Minahasa, Tomon adalah barometer politik Minahasa. Minahasa adalah barometer politik Sulawesi Utara. Tomon dikenal dengan barometer politik Minahasa. Kenapa? Karena Tomon ini terus terang aja banyak apa namanya orang-orang pintar atau termasuk orang pintar dan orang munafik. Iya, bukti kan? Dorang menolak, setelah dorang bentuk panitia, dorang masuk. Justru dorang bacalon jadi wali kota, jadi anggota DPR. Ini Ibrahim Tular bilang, nama lengkap. Oke, sobat podcast El Cinema dan Tomon.org. Sekarang kita ingin menceritakan sebuah sejarah berdirinya Kota Tomohon. Nah, ada satu artikel yang kita baca, di situ ditulis Tomohon sejak dahulu telah dituliskan dalam beberapa catatan sejarah. Salah satunya terdapat dalam karya etnografis Pendeta N. Graveland yang ketika pada tanggal 14 Januari 1894 di atas kapal Queen Elizabeth. Nah, ia menuliskan tentang suatu negeri yang bernama Tomohon yang dikunjunginya pada sekitar tahun 1850. Nah, perkembangan peradaban dan dinamika penyelenggaraan pembangunan dan kemasyarakat dari tahun ke tahun menjadikan Tomohon sebagai salah satu ibu kota kecamatan di Kabupaten Minahasa. Nah, dekade awal 2000-an, masyarakat di beberapa bagian wilayah Kabupaten Minahasa melahirkan inspirasi dan aspirasi kecenderungan lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal untuk melakukan pemekaran daerah. Nah, Sobat Elsima and Tomon.org ingin tahu sejauh mana melihat sejarah berdirinya Kota Tomohon. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial. Dia adalah seorang tokoh yang dituakan di Kota Tomohon ini. Dan salah satu pejuang yang pada masanya, pada waktu itu, memang adalah saksi sejarah, adalah pelaku sejarah berdirinya Kota Tomohon. Bapak Ibrahim Tular. Tapi kita suka memakai Bam aja, Bam Tular, karena kita lebih nyaman panggilin Bam Tular, Lebih familiar. ya. Bam, boleh ceritakan sedikit, boleh ceritakan tuh pengalaman pertama, wacana dulu deh, wacana berdirinya Kota Tomohon ini, seperti apa? Tentu pertama-tama kita tidak lupa harus panjatkan puji syukur pada Tuhan, karena tanpa restu dari Maha Kuasa atau Maha Besar Tuhan, kita kira semuanya sia-sia. Tentunya pertama-tama kenapa Kota Tomohon itu lahir? Kota Tomohon itu sebelum diresmikan menjadi suatu kedudukan kota, sudah diiming-imingkan oleh para leluhur. Karena dulu ada sejarah mencatat, ada secara Ratu Elizabeth dulu pernah menjanjikan Tomohon itu adalah satu kota yang dikatakan satu kota yang diberkati. Karena apa? Tomohon masih kecamatan waktu itu, sudah disebut satu kota, yaitu yang bilang ini siapa? Yang bilang ini para pejuang 45. Para pejuang 45. Para pendahulu. Karena mereka merebut. Karena mereka waktu merebut ini kemerdekaan, mereka tidak membuat suatu
pelanggaran seperti membunuh. Mereka tidak mau merampok karena ada kalimat mereka waktu para pejuang ini, musuh pemuda adalah pembunuhan dan perampokan. Musuh pemuda. Waktu itu. Karena dulu ada Laskar Front Pemuda dan Laskar Rakyat. Tahun berapa itu? Tahun 45-50. 50 ya. Ya. Nah ini, kenapa Tomon ini sudah dari dulu diiming-imingkan untuk menjadi suatu kedudukan ibu kota Minahasa sebenarnya di Tomon, menurut bukan Tondano. Bukan. Awal sebelum waktu itu masih belum DPR, masih disebut DPR DGR, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong. Dia masih berkedudukan di Manado. Itu tuh tahun 45-50-an itu. 50 sampai 60. Sampai 60 ya. Karena pemerintahan sampai itu Manado itu bagian besar orang Minahasa. Oh, gitu. Nah, maksudnya ibu kota itu itu Tondano? Belum waktu itu. Belum. Karena masih Manado ya? Manado. Nah, dalam perjuangan para leluhur menginginkan Tomon, pertama Tomon itu dikenal dengan kota religius, kota siswa, dan kota sejuk, dan kota perjuangan. Tomon. Nah, kota siswa, kota sejuk, dan kota perjuangan. Kota perjuangan dan kota religius. Ampa ini. Ini ternyata so diwacanakan dari awal. Di awal ini. Kenapa? Tahun 58 sudah ada penyematan suatu tugu. Ada foto. Tomon sudah disebut kota. Nah, ini yang menjadi suatu dasar, tentunya berdasar undang-undang otonom yang ada. Pertama, memang perjuangan orang itu Tomon menuju suatu kota administratif dulu. Kotip. Itu tahun berapa itu kalau tahun 70-an kalau nggak salah. Tahun 70-an ya? Kotip. Cuma memang ada beberapa hal yang namanya perjuangan. Terus mengalir sementara orang berjuang kotip, muncul atau keluar undang-undang otonom tahun 99 ya. Oke. Pokoknya muncul tuh undang-undang otonom. Jadi peluangnya ada karena munculnya ada undang-undang untuk Tomohon bisa dimekarkan menjadi sebuah kota, menjadi suatu kota, satu kecamatan, menjadi satu kota atau kabupaten. Jadi undang-undang itu tahun 99. Undang-undang tahun 99. Nah, di situ wacana mulai pergerakan daripada Angkatan Muda Pembaharuan, AMPI, ke NPI. Jadi memang ada keterlibatan organisasi. Karena waktu itu kebetulan saya juga pengurus AMPI dan ke NPI. Nah, jadi itu secara cikal bakal kita tidak boleh menabrak satu aturan atau undang-undang. Karena ada aturan, kita bisa melangkah untuk menjalankan itu cita-cita leluhur. Karena leluhur berjuang, Tomon itu mau menjadi sebenarnya ibu kota Kabupaten Minahasa. Cuma ya, ada 8 panitia waktu itu. Cuma kalimat Bung Karno bilang, bangsa yang besar harus menghormati para pahlawan. Kebetulan pahlawan yang dikenal waktu itu sampai sekarang, Samratulangi. Jadi, karena ini para pejuang waktu leluhur pendahulu menghormati pahlawan nasional Samratulangi, maka jadi di Tondano. Kenapa jadi di Tondano? Pertama itu
kantor bupati itu yang sekarang itu milik dari Samratulangi. Yang mana kantor bupati? Kantor bupati Sekarang ini. Itu rumah Ratulangi. Ratulangi. Samratulangi itu rumah itu. Ratulangi punya. Oh. Sampai ke belakang di DP. Oh, itu dong. Jadi itu DP sejarah. Waktu itu kan dia gubernur toh? Atau belum? Itu Pada waktu itu. Oh, belum ya, masih sebab masih toko ya. Masih toko. Toko masyarakat ya. Ya, Oh, jadi yang di Tondano itu waktu rumah Itu kantor bupati saat ini itu rumahnya ya, Samratulangi ya. Samratulangi. Baru tahu gitu. Ya cari tahu. Gitu. Nah, bayangkan. Nah, Nggak tahu. Baru tahu toh. Nah, itu. nah ini. Jadi memang sejarah ini juga harus kita serahkan kepada regenerasi. Karena kita juga adalah bahagian dari pergantian generasi. Oke Bang, ini kembali ke Tomohon Torang. Jadi tadi kan Bang bilang bahwa apa namanya, jangan melupakan ya jasa ya, para leluhur. Nah tentunya saat ini juga Torang sebagai muda-muda Tomohon juga ingin artinya ungkapan ini juga kita bisa ambil juga dari seorang Bam Dular bahwa Torang juga tidak mau melupakan sejarah Kota Tomohon. Nah tentunya kan Torang ini muda-muda ini ingin tahu lebih dalam itu. Boleh nggak kasih cerita tuh? Karena menurut satu artikel yang kita baca juga ada dua kelompok elit. Ada dua kelompok elit yang pada awal perjuangannya ini menyatakan menyatakan bahwa kamilah sang pendiri, sang pejuang Kota Tomohon. Nah, siapa itu dua kelompok elit itu? Jadi memang betul ada yang muncul untuk memang terus terang untuk menyaingi ini perjalanan yang dari Komite Perjuangan Pembentukan Daerah Kota Tomohon, KPP DKT, KPP DKT, Komite Perjuangan Pembentukan Daerah Kota Tomohon. Nah, kenapa ini ada wacana muncul? Mau minum dulu? Tapi sekarang balik saya tanya, di mana legitimasi dari itu? Nah, itu maksudnya minum. Maksudnya legitimasi dari masyarakat atau dari masyarakat. Ya. Oh, jadi artinya dari ini begini nih. Ini kan ada dua kelompok elit yang artinya menjadi suatu inisiator lah orangnya. Ya. Tapi ada dorongan dari keseluruhan contoh masyarakat Tomohon. Itu yang saya maksud legitimasi. Ada legitimasi yang mendapat rekomendasi dari pemerintah dan rakyat adalah KPP DKT waktu itu. KPP DKT. Apa itu DP kepanjangan? Komite Perjuangan Pembentukan Daerah Kota Tomohon. Nah, inilah yang pertama. Ini yang awal. Itu. Terus tiba-tiba kenapa ada munculan? Ya, muncul itu kita anggap waktu itu persaingan. Tunggu. Yang KPD 2 KT itu siapa yang orang-orang KPP DKT itu almarhum Profesor Dr. Yanturang. Waktu itu dia rektor Unima dan ITM. Baru almarhum mantan Bupati Karel Senduk. Baru Pak Bui Tangkawaro almarhum. Baru kita Bam Tular, Arianto Lasut dan Heri Runtuwene. Jadi ini awal. Pada waktu itu Karel Senduk almarhum itu sudah menjabat bupati atau sudah pensiun? Pensiun itu sudah selesai. Sudah selesai menjabat. Oh, selesai. Karena waktu dia menjabat justru dia bilang jangan. Karena dia bilang mau cari itu. Oke. Income tuh. Ya. Kalau suatu Tomohon bapisa mau ambil di mana itu pajak mau store. Gitu. Coba sesuai aturan kan administrasi mesti ada.
Nah, Urus. menariknya ini, maksudnya, terus kenapa ada, jadi semacam saingan dong itu? Ya, saya anggap saingan karena waktu Oke, yang satu itu apa DP nama? KPOKT, KP OKT, OKT. Komite Otonom kalau saya tidak salah. Karena setahu saya itu tidak ada legitimasi dari pemerintah dan masyarakat. Oh ya? Iya. Nanti orang mendapat legitimasi setelah dibentuk suatu panitia persiapan. Panitia persiapan itu siapa? Nah, masuk. Oh, so gabungan dari dua kelompok ini. Coba gabungan. Oh, so gabung dari So gabung. Tapi sebenarnya yang pertama ini itu pertama berarti yang KPP DKT. KPP DKT. DKT. Itu dong Bang CS. Itu. Ya? Itu dari awal. Oh itu. Mm. Oke. Karena ini. Oke Bang. Peran KPP DKT dalam pendirian Kota Tomohon itu DP spesifik. Wah, memang perjuangan KPP DKT. Karena Tomohon ini kan dulu kedudukan suatu pemerintahan atau suatu distrik. Oh, jadi distrik Tomohon dia mencakup wilayah Tombariri atau Tanah Wangko dan Pineleng. Tombariri, Tanah Wangko, Pineleng. Oh, Tombariri so itu tuh Tanah Wangko. Oh iya, maksudnya Pineleng, Tombariri, Tanah Wangko, Tomohon. Distrik dari Tomohon. Distrik Tomohon Tomohon. yang di bawah Wedana atau dikenal dengan hukum besar. Hukum besar ya. Okay. Kalau zaman Orde Baru, pembantu bupati wilayah Tomohon. Iya. Dulu kan ada pembantu bupati kan gitu. Tuh kantor tuh di KPU sekarang loh. Oke. Mau tahu dulu? Hah? Nggak tahu. Baru tahu. Bayangin aja ini generasi, ada sesuatu yang orang generasi dorong tapi adik nih, tapi di dorong nggak tahu ada kantor bupati. Nah, gitu. Jadi kita bisa jelaskan kenapa ada muncul itu. Dorang muncul, masa dorang mau disebut suatu wadah berjuang? Mereka yang pasang spanduk menolak Kota Tomohon. Ini jelas. Maksudnya tuh kelompok satu, Ya. Ibarat tandingan lah. Ya, atau kita anggap tandingan. Tapi dorong bilang tandingan, kita bilang enggak. Mereka adalah dorongan buat orang. Oke. Dorong pasang spanduk. Spanduk apa isinya? Ya menolak Kota Tomohon, belum. Oh ya? Karena masa mau kasih makan Abu Lokon? Ini. Terus dorong pasang dari Tinor, panggil Angkit Lagare. Angkit Lagare maksudnya kenapa? Sekarang dia staf khusus. Nah, artinya maksudnya orang yang pasang atas perintah waktu itu dia bilang dari ketua panitia. Oke, KPP DKT dan KPO 2 DKT, ya kan? Ya. Itu tuh. Kalau yang tandingan itu siapa orang-orang yang di dalam itu? KPOKT. KPOKT. Ya, Jefferson Rumaya. Tuh, Yudi Turambi, Teo Tuera. Memang dorang ada cukup banyak. Karena dorang banyak waktu kita sedang hearing dengan DPR, berhadapan dengan Jefferson Rumaya dan Foni Paat, fraksi reformasi EP, fraksi PDI Perjuangan Foni Paat. Menolak, EP abstain. Oh ya? Abstain. Tapi kita yang bilang, orang Tomohon bisa calon wali kota. Tanya Pak dia, di Dewan ini. Tanya Pit Pungus. Itu tahun berapa itu? Ya, 99 atau? ya sekitar tahun itu. Di tahun 90. Artinya inisiasi muncul itu terjadi keinginan kan bagaimana rangsangan. Tapi akhirnya muncullah ini dua kelompok ini nih. Ya, sebenarnya kita sangat nyanda respons, menolak sekali dorang muncul itu. Cuma karena dorang PH, dorang mau bentuk. Oke. Karena setahu kita pemerintah tidak melegitimasi dan masyarakat tidak mendukung kelompok itu. Yang awal sebenarnya yang duluan muncul kelompoknya KPP DKT. Awal-awal ada pemuda di situ. Oke. Menarik juga ini. Ini jelas. Nah, tentunya kan punya alasan dorang. Kenapa sampai tolak? Nah, apa yang mendorong
sehingga dorang tolak ini temuan itu. Apakah contoh maaf kata maksudnya, apakah tidak suka terbentuknya ini atau ada suatu alasan yang lebih kuat atas dasar hukum? Kalau pikir waktu itu orang juga sudah mempunyai suara ahli yang tadi saya sebut. Dia seorang rektor. Toh? Oke. Profesor Dr. Yanturang. Masa tentunya ada kajian ya? Ya, dia so dikaji ini. Di 2 kampus yang kaji ini. ITM dan Unima. Terus muncul penolakan. Menolak dorang. Berarti menolak dompet alasan kenapa nyandak ding dorang waktu itu. Oke. Dorang bawa masa untuk hadang orang di DPR. Pada waktu itu. Di bawah pimpinan Teo Tuera dan Yudi Turamdi. Mari debat dengan saya. Oke. Nah ini karena jadi orang bawa ini proposal kerangka acuan ke DPR RI. Ada foto DPR RI. Akbar Tanjung yang terima. Ketua DPR waktu itu. Itu tahun 90-an itu. 99 itu atau 98, 97. Ya, di tahun itulah. Ada foto. Apa penyampaian di sana? Dan sebelum orang ke DPR RI, orang ketemu dulu tuh Kawanua keluarga yang ada di sana. Orang Tomon yang ada di Jakarta. Orang sambut, asalkan betul-betul ini berjuang untuk perubahan. Nah, sama-sama dengan itu, orang Tomon yang ada di Jakarta, ketemu DPR RI dan Menteri Dalam Negeri. Waktu itu Haris Sabarno. Jadi, inilah yang kelompok inilah yang artinya yang bawa ke yang bawa itu. Yang bawa sampai atas saran dari Ketua DPR dalam hal ini Akbar Tanjung kembali ke daerah minta rekomendasi dari pemerintah daerah dan dewan. Bang, siapa yang dapat bawa itu pada waktu itu Ke DPR RI? Iya, orang-orangnya. Cuma orang 3. Siapa? Kita, Ari Lasut, Deng, Eri Runtubene. Jadi nguni 3 ya? Orang 3. Bam Tular, Ari Lasut, Eri Runtubene. Oke. Ada dokumentasi. Nah, itu ketemu langsung dengan Ketua DPR. Ketua DPR. Ada. Nah, terus ketika terjadilah ya sana pembicaraan bagaimana. Ya. Nah, disetujui. Ya, disetujui. Makanya kami tim itu diperintahkan untuk meminta rekomendasi kembali ke pemerintah daerah. Oke, terlepas dari itu kan, tapi kita nggak mau lebih lain lah ya ceritanya. Cuman maksudnya kok apakah terjadi penolakan dari kelompok yang satu setelah mendapat pintu terbuka lah untuk sana karena Dombam CS kan so pergi sana, atau penolakan itu terjadi sebelumnya atau ketika so tahu informasi itu sudah justru balik orang dari justru balik dari itu baru ada penolakan loh, makanya jadi memang alasannya kenapa? Nah, setahu kita kenapa itu terjadi supaya regenerasi tahu Tomon ini dia punya kedudukan memang waktu masih Kabupaten Minahasa, Tomon adalah barometer politik Minahasa. Minahasa adalah barometer politik Sulawesi Utara. Tomon dikenal dengan barometer politik Minahasa. Kenapa? Karena Tomon ini terus terang aja banyak orang-orang pintar atau termasuk orang pintar dan orang munafik. Iya, bukti kan? Dorang menolak, setelah dorang bentuk panitia, dorang masuk. Justru dorang bacalon jadi wali kota, jadi anggota DPR. Ini Ibrahim Tular bilang nama lengkap. Oke. Kan jadi
alasannya masih belum itu, artinya kenapa sampai ada penolakan itu. Contohnya kita bisa itu ya, nanti ya artinya kalau bisa lebih detail lagi bahwa yang kita tangkap berarti ada satu alasan yang tidak bisa ya mungkin ya, karena ada kajian-kajian juga mungkin dari mereka bahwa ini belum, tapi di balik itu tebal juga ya Imam BAM CS ini artinya. Jadi setahu kita melihat visi, berarti ada sekecil apapun peluang itu yakin. Dan ini buktinya sih sebenarnya. Iya kan? Tomon bisa berdiri, Tomon bisa ada, dan Kawanua Jakarta yang tadi saya sebutkan, dorang saksi hidup. Dorang juga ada bentuk satu komite perwakilan Kawanua Jakarta. Oh, ada lagi? Ada catatan sih. Oke. Mana ada orang pelegitimasi yang ada tandingan tuh KPOKT? Nggak ada. Cuma orang tergabung di panitia. Sebenarnya kita juga membantah waktu itu. Saya bilang, ini bangsa Indonesia atau bangsa apa? Kenapa? Nggak, Bam bilang apa itu? Ada bilang pada orang. Oh ya? Deng Teo masih ada almarhum. Boleh? Bagaimana Deng Teo? Oh ya, sama-sama orang Tomon, mata orang beda. Nah, oke. Pada akhirnya dua kelompok ini bersatu. Menjadi satu. Dengan visi yang sama. Nah, itulah yang tercipta ya, terinisiasi lah dari wacana-wacana itu. Terlepas ada ada problem yang dialami oleh dua kelompok ini, akhirnya singkat ceritanya bisa. Nah, Ngoni sama-sama bawa itu ke sana. Ya enggak? Oh, kurang nanti di panitia baru sama-sama. Oh, jadi ada pembentukan panitia lagi. Ada, ini DP pembentuk. Oh, jadi begini. Jadi dua kelompok elit ini calling down. Bentuklah satu panitia. Persiapan. Berarti diambil dari dua kelompok ini. Iya. Oke. Nah, itu Ngoni. Udah mesti tahu itu. Memang itu sangat riski sekali kita kalau bilang dorang ini otonom. Dari awal dorang tidak ada legitimasi dari pemerintah dan masyarakat. Nggak ada. Justru dorang mau bicara, dorang berjuang. Karena dorang memisahkan tuh perjuangan. Dorang nggak usah Tombariri dan Pineleng. Cukup Tomon bagi 3. Dan terbukti. Iya. Itu. Tomon bagi 3. Awal kan kecamatan itu, Kang? Kecamatan. Ya. Oke. Nah, kenapa orang menyatu? Karena orang selalu bicara karena janji ketua panitia. Yang ketua panitia ketika pemutihan itu siapa? Jefferson Lumayan. Oh, Jefferson Lumayan. Oke. Terus dia bilang, itu Tanah Wangko atau Tombariri itu yang Pineleng kurang gampang. Kurang orang mau usul pemerintah. Oke. Lewat gubernur usul ke pemerintah pusat, sama dia yang mau bentuk kelurahan. Yang penting orang backing dulu ini Tomon menjadi suatu kabupaten atau kota. Oke. Ada pertanyaan? Oh, menarik ya. Memang sejarah begitu. Sama Indonesia merdeka kan dulu. Ada yang mau merdeka. Oke. Bam, ini karena orang dibatasi durasi ini. Iya. Ini kita ada pertanyaan terakhir untuk Bam. Oh, sayang sekali sebenarnya. Dari semuanya ini ya. Itu Bam. Itu sangat menarik, tapi mungkin bisa ya orang 4 tuh gitu. Jadi pada akhirnya ya Tomon ini bersatu dari kedua kelompok ini, akhirnya dibentuklah satu kepanitiaan khusus. Itu tahun 99 itu atau dan dorong itu tuh. Jadi ini sobat El Cinema dan Tomon.org ini arsip yang sangat berharga ya untuk bisa kita ketahui bersama bahwa data-data ini adalah penguat gitu tuh. Penguat dari hasil perjuangan para pejuang-pejuang Kota Tomon. Ini salah satu tokoh yang kita datangkan di podcast kali ini. Itu tuh. Nah, Bam, harapan saat ini. Sekarang kan orang generasi penikmat. Gitu tuh. Artinya melihat Tomohon saat ini sangat baik ya.
apalagi berjalannya pemerintahan demi pemerintahan, Tomohon semakin baik, gitu tuh. Ada nggak pesan ya dan harapan untuk baik pun pemerintah yang saat ini ataupun bagi kita muda-muda yang ingin tahu jelas sejarah Tomohon ini, gitu. Seperti apa, Bang? Kira-kira? Ya, tadi kalau itu pertanyaan kan tadi kita sudah Iya. sedikit jelaskan kan. Iya. DPR. Walaupun ini masih belum puas, itu cuma karena durasi, gitu tuh. Jadi sama kita bilang, karena orang Tomohon adalah bagian dari Indonesia kan. Itu latar belakang kita kan adalah berjuang, tuh hasil perjuangan. Oke. Tuh sama. Orang mengaku pejuang, kita bilang oke, asal bisa pertanggungjawabkan sama Yudi kita bilang. Kita tidak mau menolak anak bilang anak pejuang. Dari mana anak berjuang? Cuma kita akui itu orang ini semua orang-orang pejuang. Anak kan berjuang di rumah tangga. Oke. Tapi untuk menjuang kota Tomohon mesti terperinci. Dari mana anak legitimasi? Doni boleh jawab. Dari mana kita bilang? Awal itu. Awal Itu itu. yang awal. Tuh. Jadi pada akhirnya itu kan, siapa orang yang menginisiasi bahwa dua kelompok ini bersatu untuk pembentukan itu? Jadi termasuk pemuka di KPPDKT, yaitu almarhum Prof. Turang dan Karel Sendu. Oh, dua tokoh ini? Ya. Yang pada akhirnya Mereka juga sudah kaji per kaji, karena yang mengusul ini anggota DPR Minahasa dan pemerintah Minahasa. Kalau orang tidak menerima dorang usulan, mungkin tidak jadi. Karena itu dorang selaku pemerintah, Selaku pemerintah yang bertanggung jawab. Untuk itu. Jadi kalau tidak ada rekomendasi dari DPR Minahasa dan Bupati waktu itu Dolfi Tanor. Bupati pada waktu itu Dolfi Tanor. 2003. Ya. Oh enggak, bukan 99 ya? Tahun 99 sampai itu. Ini kita mesti angkat sebenarnya yang menjadi salah satu tokoh juga yang menyetujui Bupati. Oh iya, nanti. Karena ada itu. Oke. Untuk sekedar so tahu dan. Iya, oke. Kenapa? Kita sampaikan tuh proposal Pak Dolfi Tanor. Sampai dia sekeluar rekomendasi lagi. Pak Bupati. Perjuangan orang ini yaitu mau melanjutkan itu. Leluhur maksud dulu membuat provinsi Minahasa. Yang dulu disebut the wall of the provinsi. Provinsi ke-12 dari Belanda. Minahasa. Gitu ya. Oh begitu. Apa DP proposal? Dan kalau berhasil, tentu kata siapa yang berjuang yang akan jadi gubernur. Pak Tanor, no? Oh, terus terima. Besok kalau rekomendasi, kita dapat duit 10 juta. Tapi tiba di tangan kurang 4 juta. Kita open saja. Yang bawah siapa? Teotera dan Yudi Turambi. Siapa orang waktu itu? Oke. Ada Sopretelin. Oke. Iya biasa. Oke. Dorang bilang dorang pesuar lala, jadi berbagai bang. Oke. Lagi ada bikin seminar di ITM itu. Seminar di ITM. Oke. Jadi orang perjuangan melalui universitas bukan rupa dorang. Makanya saya legitimasi dari dorang mana? Itu ya. Jadi hasil ITM ada, hasil Unima ada. Jadi akhirnya dua kelompok ini menyatu di panitia. KPP DKT dan KPO 2KT akhirnya dorang KPOKT akhirnya bersatu menjadi satu. Nah, DP panitia itu ketuanya Jefferson Rumaya. Pada akhirnya dengan itulah sudah Koman dapat delegasi dari masyarakat dengan pemerintah kan. Nah, inilah bawa bersama-sama. Akhirnya itu baru orang sama-sama lagi ke Jakarta. Oke. Wow, seru gitu. Keren ya. Aduh, sayang sekali karena durasi orang ini terbatas. Nanti next lagi kita, Bang. Ya. Untuk memang kita ini sangat
suatu kerinduan ya untuk orang generasi muda, generasi penikmat Kota Tomohon yang saat ini mendengarkan sebuah sejarah. Dan artinya tujuan podcast ini untuk kita berbicara sesuai dengan kebenaran yang ada. Sereal-realnya, artinya kalau mempunyai suatu perspektif pandangannya itu dari setiap tokoh itu silakan. Gitu. Ya. Tapi ini saya mengambil perspektif dari seorang Ibrahim Tular yang selama bertahun-tahun dia simpan. Gitu tuh. Dan terima kasih ya Pak Ibrahim Tular yang sudah datang ke podcast kali ini. Ya. Undang-Undang nomor 22 aku deh, tahun 99. Oh, undang-undang nomor 2, nanti orang bahas next. Gitu tuh. Ini DP kerangka acuan yang ke DPR RI dan pemerintah Kabupaten Minahasa. Ini arsip. Ini. Oke. Bang, terakhir untuk Tomohon, harapannya ke depan seperti apa? Tentu harapan Tomohon ke depan lebih baik dari sekarang. Karena Jadi sekarang menurut perasaan saya belum baik. Terus terang belum baik. Karena terus terang, wah, kita sendiri bilang sama wali kota, kalau ada almarhum, menangislah dia. Oke apa Pak? Masa nggak ada bikin staf khusus orang-orang yang menolak Kota Tomohon? Saksi kan? Tapi wali yang mesti tanda tangan tuh. Dia bilang bukan cuma dia yang bentuk. Saya bilang bukan kita mau ingin masuk di staf khusus. Kalau kita masuk berarti kita sudah dapat proyek. Tuh. Pak Wali, dia ada saksi hidup dia ini. Kita lagi Pak Wali. Tuh. Oke. Nah itu. Jadi kita sekarang lebih mengharapkan seorang figur sebentar, maupun dia figur untuk wakil rakyat. Apalagi dia mau menjadi suatu memegang pucuk pemerintahan, betul-betul dia sesuai dengan keinginan para pejuang, yaitu mensejahterakan rakyat Tomohon, bukan mensejahterakan orang lain. Nah ini kita lihat dalam pembagian saja proyek, apa orang-orang luar. Bayangkan kita seorang tokoh pejuang, kita bilang, bukan kita meminta lebih, tapi ya saling menghormati. Karena dari Wali Jefferson Rumaya, Boy Tangkawaro, Jamie Eman, pelayanan 4 orang selaku pejuang, ya tidak sesusah ini. Justru saya bilang kita dari kecil saja di pengikut Karel Senduk. Saya bilang anak masih ingusan, belum ada kan. Masih ngana opa kuntua tapi papa sokum besar. Udah bikin jadi ngana papa opa kuntua tapi papa. Ngol bukti ada. Bayangkan, cuma kita tidak meminta itu. Kita bilang atas perjuangan ini adalah mensejahterakan orang Tomohon. Tuh. Oke. Jangan orang luar. Bagaimana ada orang berdatang buat PT kok? Oke. Ya. Oke. Orang break. Thank you, Bang. Ya. Sama-sama. Kita memang harus meninggalkan ini. Ya. Sejarah ini. Karena kapan siapa lagi yang bisa menerima ini tongkat estafet? Oke. Makasih banyak sudah datang di podcast. Tuhan memberkati. Tomohon.org. God bless you. Ya.